Ini rumahnya di sekitar sini, Mbak? Iya Mas, iya. Kita turun aja kali ya? Sana, Mas, Kita turun rumahnya. aja, soalnya Iya. menyempit jalannya. Oh, iya. Turun aja yuk. Iya, kita. iya, iya. Menuju ke tempatnya Ita, ya karena tidak bisa ditempuh dengan mobil, kita jalan kaki masuk ke sebuah gang. Tapi ternyata pas kita sampai rumahnya Ita, Gimana? Sebelah mana ini Bu? Ini rumah sebelah sini. Iya, di rumah. Ini kayak ada orang. Ayo, ayo sampai. Berisik ya? Kenapa? Hah? Kenapa sih? Nggak tahu. Kenapa ini? Ini kenapa ini? Asal itu. Itu Mbak Ita itu. Ya Bapak nih. Iya Pak, sabar dulu Pak. Pak, sabar dulu. Sabar, ini rumah tangga saya ngerti ya? Mbak Ita Iya Pak, itu. Bapak jangan salah paham dulu Pak. Ini kita cuma mau nanya kok Pak. Gak ada maksud apa-apa. Iya, saya mau cari suami saya, Mas. suaminya Ita ini begitu ngelihat Mbak Wiwi datang dan Mbak Wiwi ini adalah istrinya Mas Rio, langsung marah ini suaminya Ita. Wi, asal tahu Wi ya, selama kamu suami di sini, saya penanggung biaya. Punya utang saya 3 juta. Jangan Wi, dia. Semua harga saya sudah habis di meja makan ini udah dia. Ada urusan. Ah, enggak. Kamu sekarang mau minta lagi apa nih saya? Nggak ada uang lagi. Hak saya. Nggak ada. Ini Pak, Bapak sabar dulu ya. Sekarang Mbak Wiwi ini ditinggal sama suaminya. Udah 2 tahun nggak pulang. Nah terus Bapak tiba-tiba minta tanggung jawab dia masalah utang suaminya. Saya udah gak peduli. Gara-gara Rio, saya juga utang sama yang nagih utang kan Rio. Ini saya punya uang segini, Mas. Ah, masih kurang. Bapak. Cincin mana? Buktinya mana? Bapak buktinya mana? Dia punya utang. Karena saya percaya sama Rio. Percaya Rio, mana Rio-nya? Sekarang Bapak panggil Rio. Satu-satunya. Dipaksa Wiwi ditarik di situ sampai cincin yang dipunya sama Wiwi, cincin pernikahan diambil dibawa kabur. Asalnya Peninggalan suami saya, Mas. Itu cincin dari suami saya, jangan. Jangan bahasa saya, Mbak Ita. Dia lari, gue kejar di situ. Dia berusaha masuk gang ke gang yang lain. Dia berusaha untuk sembunyi. Nah, pas gue kejar terus, suaminya Ita ini ngilang atau kemana? Pak, sini ya, baju merah. Baju merah, Pak. Ambil cincin. Kawan saya tadi lari. Nggak ada, Mas? Nggak ada. Baru. Iya, baru Bang. Nggak ada? Nggak ada. Perempuan apa? Laki, Pak. Laporin aja, laporin ya. semua orang udah tahu Mbak, kelakuan suami saya memang begitu. Saya udah cerai, tapi tetap aja dia kesini, minta uang terus sama saya Mbak. Saya habis diperas sama dia. Bahkan rumah ini pun kalau bisa dijual sama dia Mbak. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku. Mbak, kenapa Mbak nggak cerita ke saya sih, Mbak? Mbak gak bisa cerita sama kamu, Wi. Karena Mbak tahu kamu bersama seperti Mbak. Suami kamu tadi udah pergi gak tahu kemana. Makanya Mbak gak bisa cerita. Setia bersamaku, ternyata tak satu janjimu terbukti. Mbak Ita ini dia shock, dia lemas di situ. Akhirnya gue minta tolong sama Ren, coba tenangkan, tanya baik-baik, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Ya udah ini ya, kita masih nenangin Mbak Wiwi sama saudaranya. Nanti kalau keadaan udah mulai kondusif, baru kita lanjut lagi pencarian. Tapi tolong tim coba nyari dong tadi bapak-bapak tadi tuh. Itu bawa cincin sama uang loh. Kasihan ini Mbak Wiwi, klien kita udah nggak punya apa-apa lagi. Coba usahain tim untuk cari ya. Yuk, kita break dulu ya.
Beberapa hari kemudian, setelah Mbak Ita baikan, Mbak Wiwi juga baikan, akhirnya kita lanjutkan pencarian. Terakhir dapat informasi dari Mbak Ita kalau Fajar ini kerja di sebuah proyek yang ada di Jakarta. Kita dikasih alamatnya, kita langsung menuju ke sana. Foto suaminya dibawa ya. Udah, yuk. Kita ke dalam yuk. Niat kita adalah tanya-tanya sama pegawai yang ada di sana. Kita masuk ke dalam dan di situ Wiwi yakin banget kalau itu adalah Fajar. Di sini kayaknya. Baik, di mana, Kak? Mana? Sana sini. Itu Mas Fajar tuh. Ya itu Mas Fajar itu. Mas Fajar, bener, Mas Fajar. Fajar berhenti. Mas. Mas, berhenti Mas. Mas. Fajar, Fajar, Loh, ini orang kenapa kabur? Pasti ada sesuatu ini kan. Gua kejar di situ, dia lari sekenceng-kencengnya di situ, gua tangkep dia di situ, dia ketakutan, dia panik. Ngapain kabur? Aku pasti bakalan ganti uang kamu, Wi. Ya, aku pasti bakalan ganti ini. Sabar dulu, aku ambil, Wi. Ya, sabar dulu, ini ada keamanan ini. Mana suami saya? Rio. Kemana? Iya, Rio kemana? Aku nggak tahu Rio sekarang ada di mana, Wi. 2 tahun yang lalu saya pernah tinggal di sana sama dia. Berdua satu kontrakan. Terus sekarang kemana Rio? Aku nggak tahu, Wi. Setelah itu aku ambil uang itu, aku kabur. Karena aku posisi waktu itu butuh. Ambil uang siapa? Uang Kamu Rio. tega ya? Ternyata Fajar ini sudah nyolong uangnya Rio. Kaget di situ Wiwi. Dia marah di situ. Itu Aku pasti uang, bakalan ganti. itu uang Mas, saya Mas. jual motor punya saya buat suami saya. Mas, tenang dulu dong. Mas, Kenapa kamu ambil? Kamu tega. Kamu tahu nggak Rio kemana sampai sekarang? Yang aku tahu dia itu pulangnya ke Tangerang. Katanya di sana ada saudaranya. Saudara? Cuma itu aja yang Siapa? aku tahu. Aku nggak tahu. Wi. Siapa? Beneran, aku sumpah nggak tahu. Di Tangerang saudaranya. Di Tangerang tuh nggak ada saudara, Fajar. Tantenya atau siapa? Nggak ada. Karena cerita Mas, masalah itunya. Gue coba desak di situ, gue coba ancam di situ. Dia bilang dia nggak tahu. Nah terus sekarang Rio di mana? Coba deh, Mas cari kontrakan dia yang lama. Barangkali dia masih di sana, Mas. Loh, tadi katanya di rumah Tangerang, di rumah saudaranya. Sekarang di kontrakan yang lama. Ini yang bener yang mana, Mas? Kalau di Tangerang aku nggak tahu, Mas. Tapi coba Mas cari di kontrakan. Tadi Mas kan bilang katanya di Tangerang, sekarang nggak tahu. Tangerang Di itu mana cerita Mas? jauh, Wi. Cari infonya yang benar. Coba kamu cari di kontrakan yang lama, Wi. Yang Lama waktu yang aku bareng mana? tinggal bareng sama dia. Coba ke sana. Akhirnya dikasih alamatnya kontrakan suaminya yang di daerah Cikarang. Tim coba cross check, tim coba cari informasi di sana.